rata-rata. Hingga akhir 2021, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyebutkan bahwa sebanyak 5 provinsi mencatat angka kejadian stunting pada balita tertinggi di Indonesia. Kelima provinsi Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya meskipun tidak terlalu signifikan. Terakhir pada tahun 2022 ini ada di angka 21,6%. Setelah kita melihat kasus stunting yang ada di Indonesia, apa sih pengertian stunting itu? Stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak balita yang ditandai dengan nilai skor kurang dari -2 standar deviasi akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Hal ini menyebabkan tinggi badan pada anak di bawah standar yang ditetapkan. Selanjutnya kita membahas bentuk-bentuk stunting. Nah, bentuk-bentuk stunting ini ada 3, yaitu yang pertama stunting akut. Stunting akut adalah stunting yang terjadi dalam waktu singkat, biasanya disebabkan karena kekurangan gizi yang akut. Yang kedua adalah stunting kronis. Nah, stunting kronis ini adalah stunting yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, biasanya terjadi karena kekurangan gizi yang kronis. Nah, yang ketiga adalah stunting rekuren. Stunting rekuren adalah stunting yang terjadi secara berulang-ulang, yang terjadi karena kekurangan gizi yang berulang. Ada beberapa cara pencegahan stunting itu sendiri. Yang pertama, dengan pemenuhan kebutuhan gizi hamil. Yang kedua, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita melalui posyandu. Yang ketiga, akses terhadap air bersih dan sanitasi agar anak terhindar dari risiko penyakit. Keempat, memperbanyak asupan protein pada anak melalui metode double protein hindari. Dan yang kelima, edukasi dan kesadaran masyarakat. Salah satunya dengan melaksanakan sosialisasi, di mana sosialisasi stunting ini berperan penting dalam tercapainya SDGs, khususnya SDGs 2 dan 3, di mana SDGs 2 yaitu menghapuskan kelaparan dan malnutrisi, di mana stunting menjadi indikator utama dari ketidakcukupan nutrisi pada anak-anak. SDGs yang nomor 3 yaitu menjamin kesehatan dan mendorong kesejahteraan, di mana stunting berpengaruh pada kesehatan dan perkembangan anak. Upaya sosialisasi ini melibatkan edukasi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya stunting, di mana stunting tadi adalah masalah multidisiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kesehatan khususnya stunting ya. Stunting itu sesuatu yang perlu kita rayakan. Anak itu terlihat lebih muda daripada usia aslinya. Oke, next slide. Nah, kenapa sih kita memilih kasus stunting ini sebagai sosial politika? Karena kasus stunting di Indonesia ini masih terbilang cukup tinggi, yaitu di 2022 itu. Ini 2024. Nah, stunting ini bukan hanya masalah tentang tinggi badan anak, tetapi masalah masa depan anak bangsa. Sosialisasi yang kami lakukan ini merupakan upaya optimalisasi untuk generasi muda bangsa Indonesia. Sosialisasi yang kami lakukan mencakup dengan memberikan edukasi tentang stunting, atau bentuk-bentuk stunting, lalu cara pencegahan stunting, MPASI untuk pembekalan ibu hamil, dan juga gizi untuk anak balita. Latar belakang kami, kenapa kami memilih untuk sosialisasi pencegahan stunting? Ya, karena kan Kemenkes merilis bahwa angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu 21,6% berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2022. Walaupun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu 24,4% pada tahun 2021, namun masih perlu upaya besar untuk mencapai target penurunan stunting pada tahun 2024 sebesar 14%.
untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Kesehatan fisik dan mental pada anak-anak dan remaja sangat dibutuhkan untuk investasi. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk menurunkan tingkat stunting yang ada di Indonesia serta demi Indonesia Emas tahun 2040.